Shalom, Tuhan Yesus sudah melihat firman Tuhan pada hari ini, Selasa, tanggal 5 November 2004. Saya mendalam firman Tuhan, Nehemia 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Pada masa itu bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-31. Pula kutetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api pada waktu-waktu tertentu dan untuk hasil-hasil yang pertama. Ya Allahku, ingatlah kepadaku demi kesejahteraanku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian saya cinta dan Tuhan sekaligus, ya. Firman Tuhan hari ini, Selasa 5 November 2004, menjumpai kita semua di Nehemia 13 ayat yang pertama. Pada masa itu bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan, didengar oleh rakyat. Jadi bagian kitab-kitab Musa dibacakan, disampaikan supaya rakyat mendengar. Ya. Jadi Musa memberitahukan jalan Tuhan, jalan kebenaran, jalan keselamatan, ya, supaya bangsa Israel taat lagi. Ya. Makanya ada 10 hukum Musa, Bapak Saudara, di Injil Keluaran 20. Ya. Ada 10 hukum Tuhan di sana. Ya. Jangan mencuri, jangan membunuh, ya. Ada di situ semua. Hormatilah ayah dan ibumu. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi kita harus menyadari, mengerti. Ya, jadi dibacakan, ya. Kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Jadi rakyat mendengar. Ya, mereka mendengar firman Tuhan, ya, yang dibacakan. Ya. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaat Allah untuk selama-lamanya. Ya, jadi orang Moab, ya, orang Amon tidak boleh masuk dalam jemaat Allah untuk selama-lamanya. Ya, orang Amon dan orang Moab. Jadi mereka itu jahat artinya. Kalau tidak masuk di dalam jemaat Allah, ya, dilarang karena mereka itu ya melawan artinya. Jadi ada larangan untuk tidak boleh masuk di jemaah Allah. Ya, kita hidup di zaman sekarang juga, kita harus hati-hati. Ya, makanya banyak orang hari Minggu, ya, ambil waktu hari Minggu, mereka tidak mau gereja, mereka lebih berpesta pora, ya, atau mereka memilih jalan ke pantai. Ya, itu sama saja, Bapak Saudara. Mereka tidak mau beribadah. Mereka ambil satu pilihan, keputusan dirinya sendiri. Ya, jadi mereka biasanya ambil keputusan pesta pora dan ke pantai, jalan-jalan di pantai, ketimbang gereja hari ini. Ya, orang-orang seperti itu, ya nasibnya pasti malang. Ya, memang dia dapat tempat tinggal, dapat pekerjaan, tapi malang nasibnya. Ya, binasa. Makanya Mazmur 1 ayat 6, jalan orang benar dan jalan Tuhan mengenal jalan orang benar dan Tuhan mengenal jalan orang fasik, menuju kebinasaan. Ya, jadi Tuhan kenal kedalaman hati kita. Ya. Tuhan tahu hati kita, Bapak Saudara. Ya. Pemikiran kita, dia sudah tahu semua. Otak-otak kita. Ya, Bapak Saudara. Jadi kita harus, makanya setiap hari harus baca Alkitab. Ya, supaya tambah lagi kuasa lagi. Ya, baca berurutan dari kiri dan bawah itu. Ya, saudara-saudara. Kemudian kita baca di Nehemia 13 ayat yang ke-14.
Ya Allahku, ingatlah kepadaku karena hal itu, dan janganlah hapuskan segala perbuatan bakti dan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan di dalamnya. Jadi kita harus melayani, berbakti kepada Tuhan. Pelayanan berjalan lancar. Ya, saya doa supaya pelayanan saya berjalan lancar. Ya, menjadi pelaku firman. Ya, buat konten Jim hamba Tuhan. Itu doa saya itu. Baca Alkitab setiap hari sampai tahun 2028. Itu doa saya. Kirim ayat di Messenger, di WhatsApp. Ya. Bapak Ibu, dukunglah. Gitu. Ya. Dan boleh di-share firman Tuhan yang mengenal. YouTube juga begitu. Di-share, di-like. Ya. Supaya banyak jiwa-jiwa lebih mengenal Tuhan lagi. Lebih dalam lagi. Dan bergaul dengan Tuhan. Ya. Ingatlah kepadaku karena hal itu, dan janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan. Jadi Tuhan tentu ingat kita. Dia tidak bisa lupa. Ya, asalkan kita ikuti aturannya. Ya, firman Tuhan ya, berkuasa. Tanpa firman Tuhan kita sia-sia semua. Binasalah kita. Umur pendek, ya, bukan umur panjang. Apalagi kalau orang melawan firman Tuhan, binasa itu. Amsal 13 ayat 13. Ya, melawan firman Tuhan binasa, mati. Ya, binasa artinya mati. Jadi jangan coba-coba melawan firman Tuhan. Ada banyak orang ya, anak-anak Tuhan di Messenger, mereka langsung saya kirim firman Tuhan, tidak begitu lama mereka langsung blok saya. Itu setan itu, iblis itu. Firman Tuhan kok saya diblokir. Ya, coba kalau dia bergaul dengan orang dunia, ya makan apa, minum apa, ya, kerja di mana, nah, itu tidak diblokir. Ya, tetapi saya kirim ayat firman Tuhan. Ya, ini di Misegalin ada beberapa orang Kristen. Ya, orangnya jarak jauh, bukan di Bali sini, di Sulawesi sana, ada juga di Jawa juga. Saya diblokir. Ya, dalam hati saya, kamu setan, soalnya dipakai setan, antikristus. Ya, jadi agama itu tidak bisa menjamin. Kristen tidak bisa menjamin. Buktinya begitu. Ya, yang menjamin adalah kasih Yesus. Ya. Jadi orang Kristen ini bukan sekedar orang Kristen, melakukannya ini. Ya, kadang orang tidak sanggup, banyak mengundurkan diri di hadapan Tuhan. Ya, karena imannya lemah bagaimana? Ya. Ada juga saya temukan juga beberapa orang juga di Bali sini. Di memori saya ada 2 orang. Ya, saya kirim ayat firman Tuhan, yang satunya jangan kirim lagi Pak. Ya, surat Tuhan kok ditolak, itu binasa itu. Yang satu lagi saya kirim ayat firman Tuhan, dicoret-coret. Ya, saya lihat di WhatsApp saya. Wah, itu neraka itu. Mati sudah pasti masuk neraka itu. Dikirim firman Tuhan kok dicoret-coret. Orang dewasa lagi itu. Ya, jadi itu sudah neraka namanya itu. Ya, tidak ada harapan hidup lagi itu. Ya, Bapak Saudara, kita jangan seperti itu. Kita harus benar-benar, karena nafas kita ini Tuhan kasih. Kalau detik ini dia cabut, ya matilah kita. Kiamat sudah itu. Ya, Bapak Saudara. Kemudian kita baca di Nehemia 13 ayat yang ke-18. Bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian sehingga ia mendatangkan seluruh malapetaka? Ya, jadi kita jangan cari malapetaka. Kita harus cari berkat. Jadi ini teguran dari keturunan nenek moyang bangsa Israel. Ya, malapetaka. Ya, jadi sampai di anak cucu juga nanti karena juga malapetaka. Kita jangan seperti itu. Kita harus diberkati oleh Tuhan. Ya, baik jasmani maupun rohani. Tempat tinggal, ya, pekerjaan kita diberkati. Ya, jangan sampai jatuh di malapetaka. Ini atas kita di kota ini, apakah kamu bermaksud dengan persalinan murka yang menimpa Israel?
dengan melanggar kekudusan hari Sabat. Jadi kita jangan melanggar kekudusan hari Tuhan, hari Minggu. Ya, jangan melanggar itu. Ya, kita naik motor melanggar lampu merah aja, kita melanggar aturan, polisi ditahan kalau ada Pak Polisi sana. Apalagi kita melanggar kekudusan hari Minggu, hari Sabat. Ya. Tidak mau gereja, melanggar. Ya, itu sudah pelanggaran. Ya, orang lagi sembahyang, langgar gereja, seenaknya. Itu melanggar. Malah petaka akan menimpa diri dari atas sampai bawah. Jangan sampai kita seperti itu, Bapak Saudara. Ya, ada 6 hari kita dikasih Tuhan Yesus bekerja, hari Minggu ya gereja dulu. Ya, pulang gereja baru sambung lagi. Ya, maksudnya begitu. Ya. Kemudian kita baca di Nehemia 13 ayat yang terakhir, ayat 31. Pula kutetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api pada waktu-waktu tertentu. Dan hasil-hasil yang pertama, ya Allahku, ingatlah kepada demi kesejahteraanku. Jadi hasil pertama, kita patut bersyukur. Ya, dapat gaji bersyukur. Ucap syukur senantiasa kepada Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, itu sejahtera. Ya, Bapak Saudara, hasil-hasil yang pertama. Ya, kalau yang berkebun, ya menanam, ya, dapat buah, ya bersyukurlah kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pencipta langit dan bumi. Ya, jadi hasil-hasil yang pertama, ya Allahku, ingatlah kepadaku demi kesejahteraan. Jadi ingatlah, ya, bahwa Tuhan adalah pemberi bermujizat, sumber segala berkat. Ya, jadi baik kita di desa atau di kota tetap sama aja. Ya, tetap kita diselamatkan oleh Tuhan. Ya, dimanapun kita tinggal, ya, kita berada. Kita hidup di dunia ini hanya bersifat sementara, Bapak. Mati selesai sudah. Ya, inilah kesempatan kita hidup. Carilah pelaku firman. Ya, Bapak Saudara. Iman dikuatkan. Baca Alkitab. Renungkan kitab itu siang dan malam, bertindak hati-hati, kamu akan berhasil dan beruntung. Yosua 1 ayat yang 8. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan hari ini, Selasa 5 November 2024, di Nehemia 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-31. Pada masa itu bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selama-lamanya. Pula kutetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api pada waktu-waktu tertentu dan untuk hasil-hasil yang pertama, ya Allahku, ingatlah kepadaku demi kesejahteraanku. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.